Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Nah, jadi ini merupakan video part keempat ya. Jadi pada part keempat ini, saya akan memberikan contoh kasus ya. Contoh kasus berkaitan tentang regresi logistik, di mana ini terkait datanya itu terkait data penyakit jantung. Kemudian dari contoh kasus itu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data di Statkal Binary Logistic Regression. Walaupun di part ketiga itu sudah saya bahas, tapi akan saya bahas sekali lagi. Dan kemudian saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan regresi logistik di SPSS, Stata, EVIUS, dan JASP. Nah, ini video part keempat. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin menonton part yang 1, 2, 3, teman-teman bisa nonton di www.statkal.com. Teman-teman bisa masuk ke bagian materials. Nanti menuju ke bagian ini. Nah, ini part ke-1, ini part kedua, part ketiga. Di part ketiga saya sudah membahas bagaimana cara mengimport data di Statkal Binary Logistic Regression. Untuk modulnya nanti besok saya upload di sini. Teman-teman bisa download gratis modulnya sama datanya. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai dari contoh kasus dulu ya. Ini contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari isi buku saya. Bagian dari isi buku saya yang ini. Nanti teman-teman bisa download ya. Ya. Jadi kita akan bahas yang contoh kasus satu dulu. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini dia. Wah, ini dia. Jadi misalkan di sini ada apa? Ada variabel, ada data ya, data 21 ya. Jadi variabelnya di sini ada penyakit jantung. Bentar ya. Di sini ada variabelnya penyakit jantung. Kemudian ada variabel berat badan dan tinggi badan. Oke, itu ya. Di sini variabel penyakit jantung ini merupakan variabel kategori. Nah, ini variabel kategori. Dia itu dari datanya 0 dan 1. Jadi ada dua kategori. Di mana 0 itu menyatakan seseorang atau respondennya tidak sakit jantung. Nah, sementara kalau angka 1 itu artinya respondennya dia mengalami sakit jantung. Itu ya, seperti itu. Kemudian untuk berat badan ini variabel skalanya itu numerik ya, atau angka, atau namanya rasio. Untuk tinggi badan juga variabelnya numerik atau rasio, seperti itu. Nah, jadi ini datanya. Jadi sebenarnya dari data ini penyakit jantung ini merupakan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Sementara berat badan ini variabel independen. Ini juga variabel independen. Jadi di sini kita mau menganalisis pengaruh berat badan, tinggi badan terhadap penyakit jantung. Nah, itu dia. Di sini kita menggunakan regresi logistik biner. Karena apa? Karena variabel dependennya atau variabel tak bebasnya itu merupakan variabel kategori yang terdiri dari dua kategori biner ya, regresi logistik biner. Itu. Nah, jadi misalkan ada beberapa hal yang akan kita cari ya. Jadi regresi logistik itu dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh berat badan, tinggi badan terhadap penyakit jantung. Itu dia. Nanti kita akan menganalisis juga dengan menggunakan regresi logistik dapat diketahui apakah faktor berat badan itu berpengaruh signifikan nggak terhadap penyakit jantung. Apakah variabel tinggi badan itu berpengaruh signifikan nggak terhadap penyakit jantung, dan seterusnya. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengimport data ya ke Statkal Binary Logistic Regression. Teman-teman untuk detailnya bisa tonton di
part yang ketiga. Ini saya akan cepat aja. Jadi di sini saya menyiapkan dua file untuk mengimport data ke apa namanya? Ke StatCal. Di sini ada data. Jadi untuk yang ini ya, yang ini contoh data ini ya. Ini sebenarnya saya ubah ke sini. Nah, ini dia. Nah, jadi pertama dalam StatCal Binary Logistic Regression, pengkodeannya itu wajib dimulai dari angka 1. Nah, ini dia. Jadi kita lihat tadi kan data contohnya itu kan contoh 21 ya. Jadi data yang sebenarnya itu di contoh 23. Nah, ini dia. Jadi di sini pengkodeannya itu yang tidak sakit jantung itu 1. Nah, itu dia. Sementara yang sakit jantung itu 2. Oke. Nah, kalau di StatCal Binary Logistic Regression, pengkodeannya dimulai dari 1. 1 yang paling dasar ya. Nah, yang tadi kan 0 dan 1. Nanti kalau pakai software eFuse, 0 dan 1 gitu. Tapi kalau kita pakai software StatCal Binary Logistic Regression, dimulai dari 1 kategorinya. Oke, paham ya? Jadi kita akan import data ini ke dalam StatCal. Siapkan dua file, namanya data bab 2. Kita buka datanya. Yang tadi itu kan contohnya di bab 2. Nah, oke. Nah, ini datanya. Ini datanya dalam format CSV ya. Nah, ini dia. Dalam format CSV. Ini, separated values file ya, CSV. Nah, datanya. Nah, ini kan. Jadi di sini ada responden, ada penyakit jantung, saya nggak pakai spasi sih. Ada berat badan sama tinggi badan. Itu dia. Ini kan orang pertama dia tidak mengalami sakit jantung. 1. Kalau 2 dia mengalami sakit jantung. Berat badannya 56,42 kg, tinggi badannya 179,492. Sama nggak di sini? Sama. Oke ya. Nah, ini datanya sudah saya siapkan. Yang ini. Ini ya. Kemudian saya siapkan labelnya. Ini labelnya. Ada data, ada label. Label ini untuk variabel kategori. Kita tahu bahwa tadi di data bab ini, penyakit jantung ini kan variabel kategori ya. Ada dua kategori kan. 1, tidak kena sakit jantung, tidak mengalami sakit jantung. 2, sakit jantung. Jadi ada dua kategori. Penyakit jantungnya kategori. Jadi di labelnya penyakit jantung tidak dan iya. Jadi 1 itu tidak, 2 itu iya. Tidak artinya 1 itu tidak sakit jantung, 2 itu iya artinya mengalami sakit jantung. Nah, sekarang kita jalankan StatCal Binary Logistic Regression. Ini dia, kita jalankan dulu. Kita tunggu dulu ya. Ini nggak perlu terkoneksi internet sih. Nah, seperti ini. Kemudian kita upload data. Kita upload datanya dulu. Di D, saya simpan di, tunggu ya. Kita cari dulu di StatCal. Di StatCal Prasmanan. Di mana ya, untuk buku. Nah, ini kumpulan. Nah, nih. Data bab 2 CSV StatCal. Kita upload. Nah, udah berhasil kita upload. Sebenarnya ada separatornya, ada 3 pilihan. Ada koma, semikolon, tab. Pilih yang hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Oke ya, gitu. Kemudian ya kita selanjutnya pilih yang ini, browse ya, browse. Di sini ini labelnya kita masukkan ya, label bab 2 tadi. Nah, ini dia labelnya ya. Jadi kita sudah upload datanya, kemudian kita upload labelnya seperti itu. Ini dia. Sekarang kita lihat penyakit jantung ini ya, di sini kan penyakit jantung ini berada di posisi kolom kedua ya. Ini responden kolom ke-1, penyakit jantung kolom kedua. Jadi kita mau mencocokkan penyakit jantung ini, kita mau mengubah sebenarnya. Satu itu labelnya tidak, 2 itu labelnya iya. Jadi ini kan karena responden penyakit jantung nih posisinya di kolom kedua, maka di sini klik 2. Maka berubah dia. Nah, itu dia.
Jadi dari sini kita sudah yang sebelumnya di sini penyakit jantung datanya berupa angka ya. Sekarang sudah sudah berubah menjadi labelnya. Tidak. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan regresi logistik, kita pilih choose variable ya. Kemudian tinggal kita pilih, ini kan select variables ya. Di sini independent variable ya. Artinya untuk variabel independennya sendiri itu boleh numerik, boleh kategori. Tapi pada contoh kasus ini kan numerik semua ya variabel independennya. Jadi kita masukkan berat badan sama tinggi badan. Sementara untuk variabel dependennya itu variabel kategori, di mana di sini ada keterangan you only can select one variable. Ya variabel dependennya hanya boleh satu. Jadi yang kategori ya itu penyakit jantung. Kemudian pilih result. Nah, di sini muncullah hasilnya semuanya. Ada bagian partial significant test, correlation. Nah, korelasi ini di sini itu korelasi menghitung nilai korelasi antar variabel independen. Ya. Ada odds ratio, prediction of probability, group and accuracy, likelihood ratio test dan sebagainya. Nah, berarti sudah selesai ya saya mempraktekkan regresi logistik dengan StatCal binary logistic regression. Udah clear. Nanti video selanjutnya kita mulai interpretasi hasilnya seperti itu. Oke, kita close lah. Sekarang kita akan praktek dengan menggunakan SPSS dulu ya. Jadi ya kita jalankan dulu SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 17. Nggak ada masalah sih versi berapa aja, hasilnya sama aja nanti. Nah, ini kita pilih cancel ya. Nah, di sini kita pindahkan datanya. Ini labelnya kita close aja dulu ya. Oke, kita copy datanya di sini. Nah, ini dia. Oke, kita copy, di sini kita pindahkan. Kita buat di sini Y, X1, X2. Ini penyakit jantung. X1-nya itu apa namanya? Berat badan. Di sini berat badan. Di sini tinggi badan. Nah, itu dia. Oke, kalau mau dikasih label juga boleh. 1 itu tidak mengalami sakit jantung, 2 iya, seperti itu kan. Nah, udah selesai nih seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan menggunakan regresi logistik biner, analyze, kemudian regression nih, binary logistic regression. Penyakitnya di sini, berat badan sini. Ya, teman-teman bisa checklist apa ya? Hosmer, iteration history, misalkan. Ini misalkan continue, bisa pilih probabilities, group, membership, continue. Oke. Nah, muncullah hasil dari regresi logistiknya. Nanti di video selanjutnya kita interpretasi hasilnya. Ini cuma prakteknya aja dulu ya. Oke, kita sudah bisa praktek regresi logistik biner di SPSS. Sekarang kita mau coba menggunakan eFuse ya. Di sini saya menggunakan eFuse versi 10. Nah, kalau di eFuse sendiri ya, agak unik itu. Dia pengkodean variabel kategorinya tadi kan 1 dan 2. Kalau di eFuse itu menariknya harus 0 dan 1. Saya coba 1 dan 2 error gitu. Ya. Jadi kita harus buat 0 dan 1. Kita hitung dulu jumlah sampelnya ada 30 responden ya. Jadi kita pilih file, new, work file. Sini unstructured ada 30 responden ya. Sekarang nah kita mau buka data eFuse-nya dulu ya. Kita harus, nah ini kan datanya kan 1 dan 2. Jadi saya harus, tunggu ya, harus buat Excel baru kayaknya. Oke, ini Excel baru. Saya di sini, kemudian kita pindahkan datanya yang ini. Saya pindahkan ke Notepad dulu. Saya pindahkan ke yang baru ini. Oke, ini saya, oke biarin aja. Nah, untuk data ini, penyakitnya ini kan harus 0 dan 1. Maka saya harus convert dulu nih. Di sinilah misalkan. Ctrl H. 1 itu kita ganti dengan 0 ya. Tidak. 2 itu kita ganti dengan 1. Nah, itu dia. Oke, sudah kita ganti. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita save file. Saya mau simpan dalam 97 misalkan.
Misalkan saya taruh di D aja. Dataku, dataku. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita bakal import ke dalam Evios. Ini saya close aja dulu. Jadi kita pilih file, import. Ini import from file, itu kan. Mana ya? Data, cari dataku. D. Mana dia? Kok hilang? Oh, ini. Dataku ya. Ini kan, kita pilih open. Nah, ini dia. Kita pilih finish. No. Nah, itu datanya 0 dan 1 kan ada. Sekarang kita lakukan regresi logistik binner. Klik Y-nya dulu, kemudian tekan kontrol ya, kontrol. Kemudian tahan, jangan dilepas, berat badan, tinggi badan. Baru lepas. Klik kanan, open equation. Nah, di sini kita ganti dengan apa namanya? Binary. Binary. Di sini ganti logit. Nah, inilah regresi logistik binner ya. Oke. Nah, muncul deh hasil dari regresi logistik binner seperti itu. Clear ya, udah bisa menggunakan Evios. Evios sudah selesai. Sekarang kita coba gunakan Stata. Stata. Kalau Stata ini coba ya, kita jalankan Stata dulu. Stata, ini dia. Kalau Stata ini saya menggunakan kode ya. Saya sudah siapin kodenya. Kode Stata. Nah, ini dia. Statanya ini kita coba import file ya. Excel ya. CSV coba. CSV. Kita cari dulu datanya. Di mana ya dia disimpan ya? Kayaknya di D, di folder startcal, di prasmanan ya. Prasmanan, logistik. Kemudian di buku format usupres. Nah, ini dia. Nah, nih. Open. Oke. Ini sudah pas ya. Ini sudah pas, kemudian pilih oke deh. Nah, jadi dia bilang ada 4 variabel sama 30 observasi. Kalau kita mau lihat di data editor ini. Jadi jumlahnya ada 30 orang. Nah, di sini kalau kita mau ngeran regresi logistiknya, saya lebih menggunakan kode, pendekatan kode. Nah, ini dia. Logit. Jadi perintahnya itu logit ya. Ini untuk regresi logistik binner ya. Kemudian penyakit jantung ini Y-nya variabel dependennya. Berat badan sama tinggi badan variabel independennya. Enter. Maka mana hasilnya? Kok nggak muncul ya? Hasilnya semestinya muncul sih. Dia bilang tunggu. Ada apa? Hasilnya kok nggak muncul? Logit, tunggu ya. Kita lihat dulu datanya. Oh, ini datanya kan. Penyakit jantung, berat badan udah pas ya. Udah bisa. Tapi kenapa nggak muncul? Dia bilang, oh, saya mungkin ya. Mungkin karena datanya bukan 0 dan 1 mungkin ya. Coba kita import yang 0 dan 1 ya. Coba ini. Saya mau buka yang tadi, yang dataku dulu. Di D. Ada dataku. Ini dataku ya. Nah, ini 0 dan 1. Ini kita pilih import first. Oke, kita pilih oke. Pilih yes. Oke ya. Coba kita lihat datanya dulu di sini. Nah, ini dia ada 0 dan 1. Apakah mau? Coba. Ah, iya. Ternyata sama. Kalau di Stata itu harus 0 dan 1 kategorinya. Tadi kan 1 dan 2 nggak berhasil ya. Oke, jadi nambah ilmu baru. Oke, udah berhasil ya. Stata udah bisa. Ini oke, kita keluar ya. Terakhir, kita mau coba menggunakan JISP, software JAS. Ini kita close saja. Kita akan menggunakan software JAS, JISP. Oke ya, kita coba JISP, apakah dia mau? Tunggu dulu, lagi proses. Saya close dulu ya. Saya close biar nggak berat sih. Oke, ini software JISP. Kita pilih file, open, apa ya? Computer, browse ya. Kita cari dulu datanya.
di kumpulan dataset. Nah, ini coba yang CSV mau nggak dibuka ya? Nah, ini mau ya. Jadi di sini kalau tandanya ini kategori nih, kategori. Kita bisa ganti lah misalkan. Jadi satu itu tidak ya. Nah, itu kan. Dua itu ya. Oke. Nah, jadi kalau ada penggaris ini, penggaris ini variabelnya rasio dia. Scale, scale. Oke, coba kita gunakan regresi logistik di JASP. Nah, ini dia logistik regression. Apa namanya? Penyakit jantungnya di dependent ya. Berat badan di covariat, tinggi badan di covariat. Oke, sudah muncul nih hasil dari regresi logistiknya dengan JASP. Ada banyak pilihannya di sini, ada statistik segala macam. Nanti akan kita bedah lebih dalam. Yang jelas di video ini sudah saya bahas bagaimana cara mempraktekkan mengolah data ya dengan StatCal, Binary Logistic Regression, SPSS, Tata, EView, sama JSP menggunakan regresi logistik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Di video selanjutnya nanti baru kita mulai interpretasi hasil regresi logistik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.